Salvete fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos. Pada kesempatan ini, setelah mengikuti kegiatan Nusra Youth Day di Maumere tanggal 2 sampai 5 Juli 2026, di mana saya hadir sebagai salah satu pembicara dalam seminar yang digelar pada tanggal 4 ya, bersama Pater Pascal dari Batam tentang migrasi, human trafficking, dan juga ada seorang pembicara lagi tentang human sexuality, dan saya membahas tentang kaum muda dan era digital, iman Katolik dan era digital. Kemudian pembicara kunci, keynote speakernya adalah Monsignor Paulus Purikreden. Nah, pada kesempatan ini saya berencana untuk membagikan bahan saya untuk Anda semua, karena menurut saya ini penting. Oke, vamonos. Nah, saudara, topik yang saya bawakan itu adalah tentang berakar di zaman digital, ya. OMK, Orang Muda Katolik, Gereja, dan Askese Baru di Padang Gurun Algoritma. Nah, saya akan membagikannya dengan membacakan teks yang sudah saya sediakan dalam seminar NYD ketiga, Nusra Youth Day ketiga, Keuskupan Maumere. Ya, kita ini hidup di zaman yang ganjil, ya. Manusia modern menggenggam dunia dalam layar kecil, tapi seringkali kehilangan dirinya sendiri di dalam genggaman itu. Dunia digital ini menjanjikan koneksi tanpa batas, kecepatan instan, panggung virtual, dan kemudahan akses. Namun janji itu tidak selalu melahirkan persekutuan. Seringkali dia justru menghasilkan kesepian baru, ya, kegelisahan baru, dan bentuk-bentuk keterasingan yang lebih halus sebenarnya, ya. Nah, anak muda Katolik hari ini tidak hidup di ruang hampa. Mereka lahir, bertumbuh, berdoa, berteman, belajar, jatuh cinta, kecewa, marah, dan mencari makna dalam dunia yang sudah dimediasi oleh teknologi, ya. Bagi banyak orang muda, dunia digital bukan lagi sekedar alat bantu komunikasi. Dia sudah menjadi ruang hidup, tempat pembentukan identitas, tempat mencari pengakuan, tempat menampilkan diri, bahkan tempat mengalami luka. Karena itu, pertanyaan pastoral yang mendesak bukan lagi apakah orang muda boleh memakai teknologi. Pertanyaan itu terlalu dangkal, ya. Pertanyaan yang lebih serius adalah bagaimana orang muda Katolik bisa hidup di dunia digital tanpa kehilangan akar rohani, kedalaman iman, dan martabat dirinya. Nah, di sini saya menggunakan metafora padang gurun digital dan pohon kehidupan, ya. Dunia digital bisa menjadi padang gurun, luas, bising, panas, membingungkan, dan kadang kejam. Tetapi di tengah padang gurun itu, orang muda tetap dipanggil menjadi pohon yang berakar. Tidak mudah tumbang oleh opini publik, tidak hanyut oleh tren, tidak kering oleh algoritma, dan tidak kehilangan jiwa di tengah banjir informasi, ya kan? Nah, mari kita lihat pokok bahasan yang pertama. Dunia digital datang dengan 3 janji besar, ya. Janji dunia digital dan realitas hati manusia. Ada 3 janji besar dari dunia digital. Yang pertama, dia menjanjikan koneksi tanpa batas. Setiap orang bisa menghubungi siapa saja, kapan saja, dari mana saja. Tapi kenyataan hati manusia tidak otomatis menjadi lebih dekat hanya karena teknologi mempercepat komunikasi. Banyak orang memiliki ribuan kontak tetapi merasa tidak dikenal. Banyak orang aktif di media sosial tetapi batinnya sepi. Banyak orang selalu online tetapi secara eksistensial terputus dari dirinya sendiri, dari sesama, dan dari Allah.
Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-53 mengingatkan seperti ini. Jaringan adalah kesempatan untuk mempromosikan pertemuannya dengan sesama, tetapi juga bisa meningkatkan pengasingan diri kita, seperti jaring yang bisa menjerat kita. Ya, dengan kata lain, koneksi digital belum tentu menghasilkan komunitas. Komunitas maya seringkali tetap sekedar kelompok individu yang saling mengenali melalui kepentingan atau keprihatinan bersama yang dicirikan oleh ikatan yang lemah. Yang kedua, dunia digital menjanjikan kecepatan instan. Semua harus cepat, balasan cepat, informasi cepat, hiburan cepat, validasi cepat. Tetapi jiwa manusia tidak bertumbuh dengan logika instan. Iman tidak matang seperti notifikasi. Kebijaksanaan tidak lahir dari scrolling tanpa henti. Karakter tidak dibentuk oleh kecepatan, melainkan oleh kesabaran, pengulangan, disiplin, dan kesetiaan. Nah, Paus Fransiskus secara tajam menyebut fenomena ini sebagai program dispersion of attention, ya, penyebaran perhatian yang terprogram melalui sistem digital yang dengan membuat profil kita menurut logika pasar mengubah persepsi kita tentang realitas. Ya, akibatnya terjadi semacam atomisasi kepentingan yang pada akhirnya merusak fondasi keberadaan kita sebagai komunitas. Yang ketiga, dunia digital ini menawarkan panggung virtual. Ya, setiap orang bisa tampil, setiap orang bisa bersuara, setiap orang bisa membangun citra. Tapi panggung tidak selalu berarti panggilan. Popularitas tidak sama dengan kedalaman. Viral tidak sama dengan benar. Ya, ramai tidak sama dengan bermakna. Orang muda perlu membedakan antara hadir sebagai pribadi dan tampil sebagai komoditas. Paus Fransiskus memperingatkan bahwa apa yang seharusnya menjadi jendela ke dunia malah bisa menjadi etalase untuk memamerkan narsisisme pribadi. Ya. Nah, di titik inilah dunia digital memperlihatkan ambivalensinya. Dia bisa jadi sarana pewartaan, perjumpaan, pendidikan, kreativitas, dan solidaritas. Tetapi dia juga dapat menjadi mesin distraksi, narsisisme, kemarahan, perbandingan diri, dan kekosongan batin. Nah, sejak Konsili Vatikan kedua, gereja sudah menegaskan melalui dekret Intermirifica bahwa penggunaan alat-alat komunikasi sosial menuntut tanggung jawab moral, terutama dari para jurnalis, penulis, dan komunikator. Suatu panggilan yang kini meluas kepada setiap pengguna media sosial, setiap kita ya. Teknologi tidak jahat pada dirinya. Yang berbahaya adalah ketika manusia membiarkan dirinya ditentukan sepenuhnya oleh logika teknologi. Nah, mari kita lanjut ke poin yang berikut. Algoritma sebagai medan askese baru. Dulu, para rahib pergi ke padang gurun untuk menghadapi godaan, kebisingan batin, dan ilusi diri. Hari ini, padang gurun itu sering tidak berada jauh di Mesir atau Syria. Dia ada di layar ponsel. Dia ada dalam algoritma yang terus menawarkan apa yang kita sukai, apa yang kita benci, apa yang membuat kita marah, dan apa yang membuat kita tetap terpaku. Algoritma tidak netral secara eksistensial. Dia bekerja dengan membaca perhatian manusia. Dia ingin membuat kita tinggal lebih lama, bereaksi lebih cepat, dan kembali lebih sering. Dia memberi kita konten yang membuat kita nyaman, marah, iri, takut, atau penasaran. Atau dengan kata lain, algoritma tidak hanya mengatur informasi, dia perlahan-lahan ikut membentuk selera, emosi, cara berpikir, dan bahkan cara kita memandang orang lain. Ya. Nah, Paus Fransiskus menyoroti bahaya ini dengan tegas. Dia mengingatkan bahwa seringkali komunikasi dewasa ini tidak melahirkan harapan, tetapi ketakutan dan keputusasaan, prasangka dan kebencian, fanatisme, bahkan kebencian. Komunikasi menyederhanakan realitas untuk memprovokasi
reaksi instingtif. Dia menggunakan kata-kata seperti pisau cukur, bahkan menggunakan informasi palsu atau yang sengaja diputarbalikkan. Dalam konteks inilah Paus menyerukan perlunya melucuti komunikasi dan memurnikannya dari agresivitas. Ya. Nah, lebih lanjut, Paus Fransiskus menunjuk pada akar masalahnya. Apa itu? Algoritma dan kecerdasan buatan itu menuntut apa yang disebut hikmat hati, wisdom of the heart. Hikmat hati dalam pengertian kitab suci adalah tempat kebebasan dan pengambilan keputusan, tempat batin di mana kita bertemu dengan Allah. Hikmat ini tidak dapat dicari dari mesin. Tanpa hikmat hati, kita kehilangan kemampuan untuk melihat hubungan, situasi, peristiwa, dan mengungkap maknanya yang sesungguhnya. Algoritma bisa memberi kita apa yang ingin kita lihat, tetapi hanya hikmat hati yang bisa memberi kita apa yang perlu kita lihat. Ya. Dalam konteks ini, askese Katolik menemukan bentuk barunya. Askese itu bukan sekedar puasa makan atau menahan diri dari kenikmatan jasmani. Askese digital berarti kemampuan untuk berkata cukup. Cukup scrolling, cukup mencari validasi, cukup membandingkan diri, cukup mengunyah kemarahan, cukup membiarkan jiwa diseret oleh mesin yang tidak mengenal keselamatan. Dia sejalan dengan apa yang diajarkan Santo Yohanes Paulus II, ya, ensikliknya Redemptoris Hominis, di mana dia merefleksikan kemajuan teknologi dan menekankan perlunya mengevaluasi teknologi baru dalam terang nilai-nilai Kristiani. Apakah teknologi membantu kita bertumbuh secara rohani atau justru menjauhkan kita dari tujuan kita sebagai manusia? Nah, askese digital adalah latihan rohani untuk merebut kembali perhatian. Karena perhatian adalah pintu jiwa. Apa yang terus-menerus kita lihat akan membentuk apa yang kita cintai, dari mata turun ke hati. Apa yang terus-menerus kita konsumsi akan membentuk cara kita menilai dunia. Apa yang terus-menerus kita dengar akan membentuk suara batin kita. Nah, orang muda Katolik sonde boleh naif. Dunia digital bukan taman bermain yang polos. It's not a playground. Dia adalah medan formasi. Kalau gereja tidak membentuk orang muda, algoritma akan membentuk mereka. Kalau iman tidak mengakar, tren akan menjadi Injil baru. Kalau nurani tidak dilatih, opini publik akan menjadi magisterium palsu. Ya, nah, kita maju ke poin yang berikut. Soal akar yang menentukan daya tahan. Sebuah pohon itu tidak pertama-tama bertahan karena daunnya bagus, ya, daunnya indah, tetapi karena akarnya dalam. Demikian juga orang muda Katolik. Mereka, kalian, tidak akan bertahan hanya dengan acara meriah, dekorasi rohani, atau semangat sesaat. Kalian, mereka, kita bertahan karena berakar. Ada perbedaan antara iman kultural, iman budaya, dan iman hidup. Iman kultural itu adalah iman yang diwarisi secara sosial. Misalnya, saya lahir Katolik, dibaptis, ikut Natal dan Paskah, hadir ketika ada acara besar, sambut baru, tetapi tidak sungguh paham isi iman. Iman seperti ini mudah goyah ketika bertemu kritik, luka, skandal, atau opini publik. Nah, iman hidup berbeda. Iman hidup adalah relasi personal dengan Kristus yang dirawat dalam doa, sabda Allah, ekaristi, sakramen tobat, komunitas, dan tindakan kasih. Iman hidup tidak selalu ribut, tetapi kuat. Dia tidak selalu tampak spektakuler, tetapi tahan banting. Dia tidak hidup dari tepuk tangan, tetapi dari kedalaman. Nah, Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Christus Vivit menegaskan kepada setiap orang muda, ingat, camkan, Kristus hidup. Dia adalah harapan kita, dan dengan cara yang indah dia menghadirkan keremajaan ke dunia kita. Kristus hidup dan dia ingin kamu hidup. Dan lebih jauh lagi dia mengatakan,
Dia ada dalam dirimu, Dia bersamamu, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Seberapa jauh pun engkau mengembara, Dia selalu ada. Yang bangkit, Dia memanggilmu dan menantimu untuk kembali kepadanya dan memulai lagi. Inilah akar iman yang sejati, bukan sekedar pengetahuan tentang Allah, tetapi keyakinan akan kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di dunia digital, akar ini akan menjadi semakin penting. Orang yang tidak berakar akan mudah menjadi korban validasi. Dia akan terus bertanya, apakah aku disukai? Orang suka dan beta kosonde. Orang terima beta kosonde. Beta ini menarik kosonde. Beta ini berhasil sukses kosonde. Jangan sampai beta ini kalah dibanding hidup orang lain, ya. Tetapi orang yang berakar dalam Kristus tahu bahwa martabat dirinya tidak berasal dari algoritma. Nilainya tidak ditentukan oleh jumlah like, komentar, follower, atau impresi, kesan. Dia berharga bukan karena dilihat banyak orang, tetapi karena dicintai Allah. Nah, inilah fondasi antropologis iman Katolik. Manusia bukan barang digital, bukan data, bukan citra, bukan produk pasar perhatian. Manusia adalah pribadi, persona, gambar Allah, imago Dei, dipanggil kepada persekutuan dan kekudusan. Oke, yang berikutnya soal 3 pilar kehidupan OMK. Ada gereja, iman, dan masyarakat. Nah, dalam menghadapi dunia digital, OMK membutuhkan 3 pilar kehidupan yang saling menopang. Ya, yang pertama, dia perlu hadir dalam gereja. Orang muda tidak boleh hanya menjadi penonton liturgi atau konsumen acara rohani. Mereka harus hadir dalam gereja sebagai subjek, bukan aksesori. Gereja bukan event organizer. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi keterlibatan OMK bukan sekedar mengisi kepanitiaan, menyanyi, menjaga parkir, membuat konten, atau meramaikan acara. Semua itu baik, tapi belum cukup. Ya. Hadir dalam gereja berarti masuk ke dalam kehidupan sakramental. Orang muda perlu belajar mencintai Ekaristi, menerima sakramen tobat, mendengarkan sabda, memahami ajaran gereja, dan ikut memikul tanggung jawab komunitas. Gereja tidak boleh direduksi menjadi sekedar tempat berkumpul. Gereja adalah rumah keselamatan. Seperti ditegaskan dalam Kristus Vivit, gereja dipanggil untuk bergerak maju bersama melalui pendengaran, dialog, dan penegasan kehendak Tuhan yang terus-menerus. Kemudian harus berakar dalam iman, ya. Berakar dalam iman ini berarti punya fondasi intelektual dan spiritual. Ya, orang muda perlu tahu apa yang mereka imani dan kenapa mereka mengimaninya. Mereka tidak cukup hanya berkata, saya Katolik karena keluarga saya Katolik. Jadi jangan bilang beta ini Katolik karena beta keluarga suka Katolik. Itu terlalu rapuh, ya. Di zaman kritik, sinisme, dan banjir informasi, iman yang tidak dipahami akan mudah ditanggalkan dan ditinggalkan. Tapi berakar dalam iman juga bukan berarti menjadi keras, kaku, atau anti dialog. Justru orang yang sungguh berakar tidak mudah panik. Dia dapat berdialog tanpa kehilangan identitas. Dia dapat mendengar tanpa larut. Dia dapat mengkritik tanpa membenci. Dan dia dapat terbuka tanpa menjadi kosong. Kemudian harus berdampak bagi masyarakat, publik, ya. Iman Katolik tidak berhenti di dalam gedung gereja seperti ini. Orang muda dipanggil menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, bukan tidak menyebar dunia digital. Di dunia digital konteksnya ini berarti menghadirkan budaya komunikasi yang lebih manusiawi, tidak menyebar fitnah, tidak ikut arus kebencian, tidak menikmati kehancuran orang lain, tidak menjadikan tragedi sebagai hiburan, dan tidak memperlakukan sesama sebagai bahan konten. Menjadi Katolik di dunia digital berarti membawa terang ke ruang yang sering gelap, bukan dengan gaya sok suci, tetapi dengan karakter. Bukan dengan moralistik murah, tetapi dengan kesaksian. Bukan dengan keributan kosong, tetapi dengan kehadiran yang menenangkan, mencerdaskan, dan menyembuhkan. Ya.
Paham kau? Oke. Berikutnya, gereja ini bukan aplikasi yang bisa diupdate sesuai tren ya. Salah satu godaan besar zaman kita ini adalah memperlakukan gereja seperti aplikasi. Ya, kalau tidak sesuai selera, minta diupdate. Kalau ajarannya dianggap berat, minta disederhanakan. Kalau moralnya tidak cocok dengan arus zaman, minta diganti. Kalau liturginya dianggap tidak menarik, minta dibuat seperti pertunjukan. Hati-hati. Tentu saja, gereja harus berbicara dengan bahasa zaman. Gereja harus peka terhadap luka manusia modern. Gereja tidak boleh membeku dalam bentuk-bentuk kultural yang tidak lagi komunikatif. Tetapi, pembaruan bukan berarti kehilangan identitas. Adaptasi bukan berarti pembubaran. Dan relevansi bukan berarti tunduk pada selera pasar. Ya. Gereja membawa iman para rasul, darah para martir, kebijaksanaan para kudus, dan pengalaman panjang dari umat Allah. Gereja bukan produk dari tren. Gereja adalah tubuh historis dan mistik. Dia hidup dalam waktu, tetapi tidak berasal dari mode sesaat. Dia berjalan bersama manusia, tetapi tidak boleh diperbudak oleh opini publik. Nah, orang muda perlu paham ini. Mencintai gereja bukan berarti menutup mata terhadap kelemahannya. Gereja memiliki luka, skandal ya, kelemahan manusiawi tentu, dan dosa anggota-anggotanya. Dosa berat bahkan. Tetapi mencintai gereja berarti memikulnya dengan dewasa, bukan sekedar mencemoohnya dari pinggir jalan. Kritik boleh, bahkan perlu. Tetapi kritik Katolik harus lahir dari cinta, bukan dari kebencian. Harus lahir dari tanggung jawab, bukan dari kesombongan. Dari kerinduan untuk membangun, bukan dari nafsu untuk mempermalukan. Hati-hati. Nah, kita harus bergerak dari penonton menjadi pemikul. Ya, pikul beban tanggung jawab. Banyak orang muda itu berada pada level penonton sebenarnya, ya kan? Ayo, kamu masuk level mana? Hadir di misa, duduk di belakang, pasif, amati, menilai, lalu pulang. Gereja bagi mereka seperti penyedia jasa rohani. Kalau menarik, datang. Kalau membosankan, pergi. Kalau cocok, ikut. Kalau tidak, menghilang. Muntaber, mundur tanpa berita. Tahap berikutnya itu menjadi aktivis ya. Ini lebih baik, tapi juga belum cukup ya. Aktivis ikut kegiatan, ikut panitia, buat acara, mengurus hal-hal teknis. Tapi aktivisme tanpa kedalaman bisa jadi pelarian, bisa menjadi pelarian. Orang sibuk dalam kegiatan gereja, tetapi tidak sungguh bertumbuh dalam iman. Dia melayani, tetapi tidak berdoa. Dia aktif, tetapi rapuh. Dan dia ramai, tapi kosong, kosong. Level yang lebih matang adalah menjadi pemikul. Inilah orang muda yang mulai memahami bahwa gereja bukan milik mereka, melainkan kita. Dia tidak hanya bertanya apa yang gereja berikan kepada saya, status liber kah? Tetapi juga apa yang harus saya pikul bagi gereja. Dia tidak lari ketika ada masalah. Dia tidak sekedar mengeluh ketika melihat kekurangan. Dia hadir, membantu, berpikir, mendoakan, mengkritik dengan hormat, dan membangun dengan setia. Nah, gereja membutuhkan orang muda seperti ini. Bukan hanya muda secara usia, tetapi dewasa secara iman. Bukan hanya kreatif secara digital, tetapi kokoh secara rohani. Bukan hanya pandai bicara, tetapi sanggup memikul. Ya. Nah, sesudah perayaan Ekaristi, saudara-saudaraku, dunia digital menunggu kita. Salah besar kalau iman hanya dinyalakan di dalam gereja, lalu padam begitu keluar dari pintu. Sesudah misa, dunia digital menunggu. Grup WhatsApp menunggu. Kolom komentar menunggu. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan berbagai ruang digital lainnya menunggu. Pertanyaannya, pribadi macam apa yang masuk ke sana setelah menerima tubuh Kristus? Apakah dia menjadi penyebar damai atau penyulut konflik?
Apakah dia membawa martabat manusia atau mempermalukan orang lain? Apakah dia membawa kebenaran atau ikut menyebarkan hoaks? Apakah dia membangun solidaritas atau menikmati perpecahan? Apakah dia menjaga kata-kata atau menjadikan mulutnya pasar kemarahan? Nah, sekali lagi ingat Paus Fransiskus, paus orang muda. Dia mengingatkan bahwa terlalu sering komunikasi dewasa ini melahirkan bukan harapan, melainkan ketakutan dan keputusasaan, prasangka dan kebencian. Identitas di dunia maya terlalu sering didasarkan pada oposisi terhadap sesama, orang di luar kelompok. Kita mendefinisikan diri kita mulai dari apa yang memecah belah kita daripada apa yang menyatukan kita, melahirkan kecurigaan dan pelampiasan segala macam prasangka. Ekaristi harus punya konsekuensi digital. Orang yang menerima Kristus tidak boleh sembarangan memperlakukan sesama di ruang digital. Komuni dengan Kristus menuntut etika komunikasi. Menyambut tubuh Kristus tetapi menghancurkan tubuh sosial dengan fitnah, hinaan, dan kebencian adalah kontradiksi spiritual. Jadi saudara, orang muda Katolik harus menjadi manusia ekaristis juga di ruang digital. Dipecah-pecah bagi kehidupan, bukan memecah belah demi sensasi. Nah, ada matriks transformasi ya, dari budaya digital menuju garam dan terang. Dunia digital punya beberapa budaya dominan ya, yang perlu ditransformasikan, perlu diubah, perlu transformasi, dilampaui. Yang pertama budaya cancel culture. Orang mudah menghakimi, mengucilkan dan menghancurkan karakter sesama secara massal. Kesalahan tidak lagi dilihat sebagai ruang pertobatan, tetapi sebagai bahan eksekusi publik. Terhadap ini, iman Katolik menawarkan budaya penebusan. Kebenaran harus ditegakkan, tetapi manusia tidak boleh direduksi menjadi kesalahannya. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa ketika sesama menjadi musuh, ketika individualitas dan martabat mereka diabaikan untuk diejek dan diolok-olok, kita juga kehilangan kemungkinan untuk melahirkan harapan. Yang kedua itu viralitas, virality. Yang viral sering dianggap penting, padahal tidak selalu benar dan tidak selalu baik, bukan? Banyak konten menyebar bukan karena bermutu, tapi karena memancing emosi. Terhadap ini, orang Katolik dipanggil mengembangkan martabat manusia, tidak menyebar aib, tidak mengeksplorasi tragedi, dan tidak menjadikan luka orang lain sebagai hiburan. Yang ketiga, echo chamber. Ya, orang hanya mendengar suara yang sama dengan dirinya. Akibatnya, dia merasa paling benar karena tidak pernah sungguh berjumpa dengan perbedaan. Ya. Terhadap ini, iman Katolik menawarkan literasi dan kebenaran. Orang muda harus berani berpikir, memeriksa sumber, membaca lebih dalam, dan keluar dari tempurung algoritmik. Nah, kemudian hoaks dan kebencian. Ya, ciri berikutnya. Di ruang digital, dusta sering bergerak lebih cepat daripada kebenaran. Kebencian sering lebih menarik daripada kebijaksanaan. Nah, Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial, Hari Komsos ke-59 menyerukan supaya kita menjadi komunikator harapan. Harapan yang bukan optimisme pasif, tetapi kebajikan yang tersembunyi, tekun dan sabar. Disinilah orang muda Katolik harus menjadi terang. Bukan terang yang menyilaukan karena kesombongan, tetapi terang yang menuntun karena kebenaran dan kasih. Nah, kita harus menjadi Katolik yang utuh. Tantangan dunia digital tidak bisa dijawab dengan spiritualitas separuh. Kita membutuhkan orang Katolik yang utuh, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Secara intelektual, orang muda harus cerdas dan kritis. Literasi digital bukan pilihan tambahan, tetapi kebutuhan moral. Tanpa literasi, orang muda ditipu, dimanipulasi, dan dipakai sebagai alat penyebar kebodohan. Paus Fransiskus menekankan perlunya kesadaran yang bertanggung jawab pada setiap individu tentang penggunaan dan pengembangan berbagai bentuk komunikasi.
yang terkait dengan media sosial dan internet. Secara emosional, orang muda harus matang. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua kritik perlu dianggap serangan. Tidak semua perbedaan perlu diubah menjadi perang. Kedewasaan digital tampak dari kemampuan mengendalikan reaksi. Secara sosial, saudara, orang muda harus bertanggung jawab, ya. Karena media sosial bukan ruang tanpa konsekuensi. Kata-kata bisa melukai, konten bisa merusak nama baik, humor bisa menjadi kekerasan, diam pun kadang bisa menjadi bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan. Jadi hati-hati. Nah, secara spiritual, orang muda harus kokoh. Doa, sabda, ekaristi, sakramen tobat, devosi, dan komunitas bukan aksesori masa lalu. Itu akar. Tanpa itu, seseorang mungkin terlihat aktif dan relevan, tetapi cepat kering. Romano Guardini, sebagaimana dikutip Paus Fransiskus, meramalkan bahwa di tengah kemajuan teknologi, manusia baru harus terbentuk, yang dilengkapi dengan spiritualitas yang lebih dalam dan kebebasan serta interioritas baru, ya, kedalaman yang baru, kebatinan yang baru. Inilah panggilan orang muda di era digital. Nah, menjadi Katolik yang utuh berarti menolak dua ekstrim. Di satu sisi, spiritualitas tanpa sosial akan menjadi pelarian steril, saleh sendiri tetapi tidak berdampak. Di sisi lain, sosial tanpa spiritual akan menjadi aktivisme kosong, ramai tetapi cepat lelah dan mudah busuk. Dunia digital tanpa kedalaman akan menjadi panggung tanpa jiwa. Nah, jadi saudara-saudara, era digital ini bukan musuh, tetapi adalah medan bermisi. Kesimpulan yang paling penting ini, era digital bukan musuh, ya. Dia ini medan misi yang jelas-jelas. Orang Katolik tidak perlu takut kepada zaman, tetapi orang Katolik juga tidak boleh tunduk kepada zaman. Seperti laut bagi nelayan, seperti ladang bagi petani, seperti jalan bagi peziarah. Demikianlah dunia digital bagi orang muda Katolik hari ini. Dia bisa berbahaya, tetapi juga subur. Dia bisa menyesatkan, tetapi juga bisa menjadi jalan pewartaan. Dia bisa merusak, tetapi juga bisa ditebus. Yang menentukan bukan hanya teknologinya, tetapi kedalaman akar orang yang memakainya. Di tangan orang yang dangkal, teknologi menjadi alat kesombongan, kebencian, dan kekosongan. Di tangan orang yang berakar, teknologi menjadi sarana pewartaan, persaudaraan, pendidikan, dan penghiburan. Nah, Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam prediksi bencana dan efek mematikannya. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memasuki proses zaman dengan keterbukaan, tetapi juga dengan kepekaan terhadap segala sesuatu yang destruktif dan tidak manusiawi di dalamnya. Ini panggilan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Untuk menjadi terang, bukan menjadi bagian dari kegelapan. Maka panggilan kita OMK jelas. Jadilah muda, tetapi jangan dangkal. Jadilah digital, tetapi jangan kehilangan jiwa. Jadilah Katolik, bukan hanya dalam label, tetapi dalam cara berpikir, mencintai, berbicara, berdebat, berkarya, dan hadir di dunia. Dunia yang bising tidak pertama-tama membutuhkan orang muda yang lebih ramai. Dunia membutuhkan orang muda yang lebih berakar, karena hanya pohon yang berakar dalam yang sanggup memberi teduh di tengah panasnya zaman. Dan hanya orang yang berakar dalam Kristus, yang hidup, yang bangkit, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang sanggup menjadi garam dan terang di padang gurun algoritma yang terus berubah. Keep calm and stay away from padang gurun.